Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Vinolika, mahasiswa Magister Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik. Baiklah, di sini saya akan menjawab ada 4 soal pertanyaan. Nomor 1, siapa saja yang ada di lingkungan pemasaran dan bagaimana perusahaan dapat memahami berbagai pihak tersebut? Di sini saya akan menjawab, lingkungan pemasaran adalah lingkungan eksternal yang mempengaruhi operasi dan keputusan pemasaran suatu perusahaan. Adapun yang pihak-pihak yang meliputinya adalah pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang membeli produk atau jasa. Kedua, pesaing. Pesaing adalah perusahaan atau organisasi lain yang beroperasi dalam pasar yang sama atau serupa. Distributor atau retail. Distributor dan retail adalah pihak yang menghubungkan produk atau jasa perusahaan dengan konsumen. Yang keempat adalah pemasok, adalah pihak yang menyediakan bahan baku. Pemerintah dan regulasi merupakan peran yang signifikan dalam lingkungan pemasaran. Yang keenam, lingkungan sosial dan budaya. Dalam lingkungan pemasaran juga harus dipahami oleh perusahaan untuk mengetahui faktor sosial dan budaya. Tentunya bagaimana perusahaan dapat memahami berbagai pihak tersebut? Perusahaan dapat memahami berbagai pihak dalam lingkungan pemasaran dengan melakukan riset pasar, analis kompetitor, pengamatan pasar, survei, wawancara, dan interaksi langsung dengan pihak-pihak tersebut. Hal ini penting agar perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pasar serta merancang strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, bersaing dengan pesaing, dan menghadapi regulasi atau perubahan lingkungan sosial dan budaya yang berdampak pada pemasaran. Nomor 2, jelaskan tentang segmenting dan targeting. Segmenting dan penargetan adalah dua konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk memahami dan mengelola pasar yang ingin dijangkau oleh suatu produk dan jasa. Segmentasi melibatkan proses membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu, merupakan langkah awal dalam merancang strategi pemasaran. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan konsumen yang ingin dijangkau. Sedangkan targeting adalah pemilihan kelompok tertentu dari segmen pasar yang telah diidentifikasi sebagai target pasar yang paling menarik dan berpotensi menguntungkan penargetan. Melibatkan pemilihan segmen pasar yang paling menarik dan berpotensi menguntungkan untuk difokuskan dalam upaya pemasaran. Nomor 3, jelaskan bagaimana perusahaan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Sebuah perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan adalah dengan merupakan aspek penting dalam pemasaran modern pada saat ini yang berfokus pada orientasi pelanggan. Dengan mempertahankan pelanggan yang ada, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperoleh referensi pelanggan yang dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Berikutnya adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. 1. Menjadikan produk dan jasa berkualitas tinggi. 2. Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. 3. Membangun komunikasi yang efektif. 4. Menyediakan layanan pelanggan yang unggul. 5. Menyediakan program loyalitas pelanggan. 6. Menggunakan data pelanggan dengan bijaksana. 7. Mengatasi keluhan atau masalah pelanggan dengan cepat dan tepat. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana perusahaan melaksanakan analisis pesaing. Analisis pesaing merupakan langkah penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Analisis pesaing membantu perusahaan memahami posisi kompetitif mereka di pasar dan memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan pesaing mereka. Berikut ada langkah-langkah
umum yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan analisis pesaing. Yang pertama adalah identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing dilakukan untuk dapat mengidentifikasi pesaing yang relevan di pasar. Kedua, mengumpulkan informasi mengenai pesaing. Karena perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang mereka, informasi yang didapat pun dikumpulkan meliputi profil perusahaan, produk dan jasa yang ditawarkan, harga, strategi pemasaran, posisi pasar, kekuatan dan kelemahan perusahaan dan pesaing, serta aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan. Kelebihan dan kelemahan pesaing yaitu kelebihannya dapat meliputi harga yang lebih rendah, kualitas produk atau jasa yang lebih baik. Sedangkan kelemahan adalah meliputi harga yang lebih tinggi, kualitas produk dan jasa yang lebih rendah, layanan pelanggan yang buruk atau kelemahan dalam pemasaran atau promosi. Terus kemudian analisis strategi pesaing. Perusahaan perlu menganalisis strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh pesaing. Mereka meliputi analisis strategi harga, promosi, distribusi, branding atau segmentasi pasar yang dilakukan oleh pesaing. Kemudian perbandingan diri dengan pesaing. Dalam hal kekuatan dan kelemahan, untuk dapat mengidentifikasi area di mana mereka memiliki keunggulan kompetitif atau di mana mereka harus meningkatkan untuk bersaing dengan pesaing. Kemudian menggunakan alat analisis pesaing. Terdapat beberapa alat analisis pesaing yang dapat digunakan oleh perusahaan seperti analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman sebuah perusahaan, atau analisis peringkat kompetitif menggunakan peringkat pesaing berdasarkan kriteria tertentu. Dan terakhir, mencari peluang dan ancaman. Berdasarkan hasil analisis pesaing, perusahaan perlu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam pasar. Peluang dapat meliputi segmen pasar yang belum tergarap. Demikianlah saya menjawab tugas untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.